Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum masuk ke kasusnya, aku mau kasih info kalau video ini durasinya sepanjang jalan kenangan. Buat yang gak suka video panjang, dijamin pasti bakalan bosan. Bagi yang suka durasi lama sambil rebahan cantik, kasus ini cocok banget karena kisahnya bikin perut mules. Walaupun gak ada unsur happy ending atau tanduk si otong, ceritanya cukup menguras emosi. Ada banyak kebohongan, tipu daya dan keserakahan yang pada akhirnya menghancurkan banyak orang. Nggak pakai lama? Watch. Ketika ayahnya meninggal karena sakit, sejak kecil Claire dan adiknya Peter hanya tinggal bertiga bersama ibu mereka di Skotlandia. Walaupun sering bertengkar, tetapi ikatan persahabatan di antara keduanya sangat kuat. Setiap harinya Claire selalu bermain dengan Peter dan mereka saling jaga satu sama lainnya. Sebagai anak perempuan, Claire senang membantu ibunya, terutama mengurus taman bunga milik mereka. Hingga masa remajanya, gadis itu tumbuh menjadi gadis pintar, ceria, serta penuh kasih sayang. Sebagai gadis mandiri dan pekerja keras, Claire mendapatkan banyak dukungan serta dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya. Setamat SMA bersama sekelompok teman, Claire pindah ke London untuk kuliah keperawatan. Di sana, dengan cepat gadis itu beradaptasi dengan kehidupan baru sebagai mahasiswa. Di sela-sela waktu luangnya, Claire juga pergi berpesta dan bertemu banyak orang. Yang di sanalah dia bertemu seorang pemuda bernama Malcolm. Dengan cepat mereka menjadi akrab, sepanjang malam keduanya saling menempel. Hingga keesokan harinya, tiba-tiba Malcolm datang ke apartemen Claire sambil membawa bunga dan hadiah. Sejak hari itu, hubungan mereka berkembang indah, bagaikan kisah cinta mendayu-dayu seperti di dalam novel. Malcolm dan kedua kakak kembarnya Ian dan Caroline merupakan anak dari Robert dan Odette. Sebagai putra bungsu, dia adalah anak yang ramah dan suka menjadi pusat perhatian. Malcolm yang mudah bergaul dijuluki Pyro oleh teman-teman sekolah karena dia terobsesi dengan api atau barang-barang yang terbakar. Pyro atau pyromania adalah kelainan patologis yang sebenarnya jarang terjadi, di mana pengidapnya suka menyalakan api dengan sengaja dan secara berulang-ulang. Orang-orang dengan pyromania sangat terpesona oleh api serta perlengkapan yang bisa menimbulkan api. Sejak kecil Malcolm suka pura-pura sakit, pura-pura pingsan, pura-pura ayan, dan pada orang-orang dia mengaku menderita tumor otak. Namun hal itu tidak dianggap serius oleh orang tuanya karena mereka tahu putranya yang lebay suka melakukan berbagai cara untuk mencari-cari perhatian. Ayahnya yang bekerja sebagai polisi ingin Malcolm mengikuti jejaknya sebagai detektif. Namun selain tidak pintar, dia juga tidak berminat di bidang itu. Malcolm yang tidak kuliah pada awalnya sangat sulit mencari pekerjaan. Dia beberapa kali berganti-ganti profesi yang tidak satupun disukainya. Hingga akhirnya dia memutuskan mengikuti jejak ibunya sebagai perawat dan mendaftar di tempat yang sama dengan Claire. Beberapa waktu setelah pacaran, Claire menceritakan tentang Malcolm pada Peter dan ibunya. Dia juga mengatakan jika sang kekasih sangat murah hati dan sering memberinya kado-kado indah sebagai bentuk perhatian. Walaupun Peter ikut senang dengan kebahagiaan sang kakak, tetapi ibu mereka tidak yakin dengan hubungan itu. Entah kenapa, dia merasa ada sesuatu yang janggal dari diri Malcolm. Terutama sejak pacaran, sifat Claire yang tadinya selalu terbuka berubah menjadi tertutup. Tetapi karena tidak mau menyakiti hati putrinya, sang ibu tidak berkata apa-apa. Sesaat setelah pacaran, mereka tinggal bersama yang membuat hubungan keduanya menjadi semakin kuat. Karena hal ini, mereka jadi terkenal di kampus dan disebut-sebut sebagai couple goals. Melihat putrinya bahagia, pada akhirnya sang ibu pun luluh dan memberikan restunya. Setelah 2 tahun berpacaran, mereka memutuskan untuk tunangan. Namun beberapa bulan sebelum bertunangan, Malcolm yang mengetahui jika Claire memiliki asuransi jiwa, meminta agar sang kekasih memperbaruinya
dengan memasukkan nama Malcolm sebagai penerima wasiat. Pada akhirnya mereka menikah di tanggal 3 September 2003 yang diadakan di Scotland. Mereka mengadakan upacara secara tradisional yang hanya dihadiri keluarga serta teman-teman terdekat. Di awal-awal pernikahan mereka sangat bahagia. Pasangan ini pindah ke Scotland serta mendapatkan pekerjaan di rumah sakit yang sama. Malcolm menjabat sebagai manajer proyek perawat sedangkan Claire sebagai staf. Mereka tinggal di rumah kecil yang dibangun sendiri di daerah bagian timur kota Aberdeenshire. Claire dan Malcolm rela meninggalkan London dan memilih hidup di kota kecil itu. Dia sangat senang ketika menjalani kehidupan baru di tempat dia menghabiskan masa kecilnya. Beberapa bulan tinggal di sana, Malcolm kembali meminta Claire untuk mendaftar di 3 perusahaan asuransi yang terdiri dari modal perlindungan, hipotek, serta asuransi jiwa. Walaupun mereka bahagia dan tampak baik-baik saja, namun sejak tinggal di Scotland, kesehatan Claire mulai bermasalah. Dalam 2 tahun pernikahan, wanita itu mulai sakit-sakitan, mudah lelah sepanjang waktu, bahkan juga pingsan. Beberapa kali ketika teman-teman suaminya berkunjung di rumah, mereka sering melihat Claire yang sedang berbaring di sofa. Menurut pengakuan Malcolm, istrinya hanya terlalu letih bekerja. Claire yang khawatir dengan kesehatannya, pada satu waktu ingin memeriksakannya pada dokter. Tetapi sang suami menenangkan dan mengatakan jika Claire hanya kurang tidur sehingga tidak perlu mendatangi dokter. Lagi pula Malcolm seorang perawat dan dia tahu bagaimana kondisi tubuh istrinya. Seiring berjalannya waktu, karena kondisinya yang mulai menurun, Claire semakin bergantung pada suaminya. Dia mulai pelupa, kebingungan serta sering melamun. Sebagai suami, Malcolm memaklumi istrinya dan bahkan merawatnya dengan penuh kasih. Pada sore hari di bulan April, Malcolm yang baru saja membeli mobil mengajak istrinya untuk jalan-jalan. Namun sebelum sampai tujuan, mereka mengalami kecelakaan yang membuat mobil berguling keluar jalur. Untungnya mobil itu menabrak semak yang besar sehingga mencegah mereka meluncur menuruni bukit di sisi jalan. Kondisi mereka baik-baik saja dan beberapa saat setelahnya mereka dijemput oleh tim penyelamat. Ketika Claire menceritakan kejadian tersebut pada ibunya, wanita itu merasa khawatir, tetapi Claire meyakinkan sang ibu bahwa dia baik-baik saja. Sebulan kemudian, saat Malcolm akan ke rumah sakit untuk mengantar sebuah dokumen, seperti biasa dia mengajak Claire yang saat itu sedang teleponan dengan ibunya. Malcolm bahkan telah menyiapkan bantal dan selimut untuk berjaga-jaga seandainya sang istri tertidur dalam perjalanan. Tapi kali ini mereka kembali mengalami kecelakaan. Ketika Malcolm berusaha menghindari sebuah motor dari berlawanan arah, dia kehilangan kendali dan mobil menabrak pohon tepat di bagian sisi penumpang. Dia dapat menyelamatkan dirinya, hanya saja ketika akan membantu Claire yang terjepit di kursinya, mobil itu meledak dan menewaskan Claire. Saat polisi tiba, Malcolm yang tampak syok tidak bisa ditanyai. Dia sulit bicara dan hanya menangis. Polisi pun membawanya ke stasiun dan menenangkan pria itu sebelum diwawancara. Berdasarkan pengakuannya, setelah mobilnya menabrak pohon, si pengendara motor sama sekali tidak berhenti untuk membantu. Dan karena Malcolm hanya sendirian, dia kesulitan mengeluarkan Claire dari mobil hingga sesaat setelahnya dia mencium bau bensin, asap dan mobil pun meledak. Saat itu polisi menaruh kecurigaan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Malcolm. Pria itu mengaku tidak ada siapapun di sana saat dia berusaha mengeluarkan Claire. Sedangkan area tersebut cukup banyak dilalui oleh banyak orang dan saat polisi tiba di TKP, ada banyak orang yang berada di sana dan berusaha menenangkan pria itu. Malcolm mengaku menghindari tabrakan berkecepatan tinggi dengan motor, sedangkan di TKP, polisi sama sekali tidak menemukan adanya jejak ban motor ataupun jejak ban mobil Malcolm yang seharusnya membekas di jalanan. Kerusakan pada mobil juga tidak parah
sehingga tidak cukup berbahaya hingga membuat mobil itu meledak. Namun karena polisi belum menemukan bukti apapun, mereka melepaskan Malcolm dan mengantarnya ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesampainya di rumah sakit, dia mengaku mengalami patah tulang rusuk, cedera leher, serta cedera otot di bagian kiri tubuhnya. Malcolm dirawat selama seminggu dan menjalani berbagai tes untuk memastikan keluhannya. Tetapi dari hasil beberapa tes termasuk CT scan, dokter tidak menemukan penyakit seperti keluhannya. Karena mereka tidak menemukan gejala apapun, mereka pun mengirim Malcolm pulang ke rumah. Pemakaman Claire diadakan pada tanggal 7 Juni 1994. Kematiannya membuat orang-orang terdekat, terutama sang adik Peter dan Malcolm, sangat terpukul. Sehingga selama acara berlangsung, keduanya tampak berpegangan tangan dan tidak bisa menahan tangis. Dalam beberapa minggu, Malcolm menerima polis asuransi sejumlah 3,4 miliar. Dan setelah kejadian tersebut, walaupun dokter tidak berhasil mendiagnosis penyakitnya, tetapi dalam kesehariannya, pria itu tampak menggunakan tongkat dan penyangga leher. Seperti kebanyakan duda di belahan dunia sana, Malcolm yang mencoba untuk melanjutkan hidup, diketahui beberapa kali berhubungan dengan wanita. Dia berkencan dengan mengajak wanita itu makan malam yang setelahnya dilanjutkan dengan menaiki kapal pesiar. Semua teman kencannya diketahui merupakan rekan-rekan kerjanya di rumah sakit yang sama. Untuk menarik perhatian wanita, Malcolm membeli mobil baru serta 5 buah kapal layar. Selain itu, dia juga berpura-pura dengan mengaku menderita leukemia dan epilepsi untuk mendapatkan simpati. Dengan gaya hidupnya, hanya dalam waktu 6 bulan, dia telah menghabiskan seluruh uang asuransi milik Claire. Dan karena tidak punya alasan lagi untuk tinggal di Scotland pada awal 1995, dia pun pindah ke Timur Tengah. Di sana, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan IT yang bergerak dalam perangkat lunak medis. Di kota yang sama, setahun setelahnya, dia berkenalan dengan seorang wanita bernama Felicity. Keduanya bertemu dalam sebuah pesta yang diadakan oleh teman mereka di Riyadh, Arab Saudi. Felicity yang biasa dipanggil Feli bekerja sebagai perawat di rumah sakit King Fahd yang sering bekerja sama dengan perusahaan tempat Malcolm bekerja. Dengan cepat, dia terpesona pada Malcolm yang jenaka, mudah bergaul, serta tampan. Dia bahkan tidak menyangka bisa berkencan dengan duda keren seperti pria itu. Hingga 8 bulan kemudian, Malcolm melamar wanita itu dalam acara yang romantis dan menikahinya 4 bulan setelahnya di Auckland, New Zealand. Petualangan indah tersebut dilanjutkan dengan bulan madu ke Cook Beach yang berada di semenanjung Coromandel. Selama bulan madu, Feli telah menyiapkan bahan makanan berupa ikan dan daging domba untuk 2 hari ke depan. Di hari pertama, mereka telah memasak ikan untuk makan malam. Namun keesokan harinya saat Feli menyiapkan sarapan, dia merasa heran ketika tidak menemukan daging domba yang disimpannya dalam kulkas. Ketika bertanya pada Malcolm, pria itu mengatakan jika Feli telah memasaknya saat makan malam kemarin. Hal ini membuat wanita itu bingung dan mengira dirinya telah tidur selama 36 jam dan kehilangan memori selama 1 hari. Ingatan terakhirnya terhenti pada saat mereka makan malam dengan ikan dan berangkat tidur beberapa saat setelahnya. Walaupun saat itu Malcolm menenangkan istrinya yang panik, tetapi tampaknya dia cukup santai atas kejadian tersebut. Sekembalinya dari bulan madu, pasangan ini membereskan segala urusan surat menyurat. Sama seperti pernikahan sebelumnya, Malcolm juga berhasil membujuk Feli agar memasukkan namanya sebagai ahli waris dalam asuransi jiwanya. Dan lagi-lagi, seperti yang terjadi pada Claire, Feli juga merasakan hal yang sama. Pelupa, sering mengantuk, dan kesehatan yang mulai menurun. Bahkan pada satu waktu ketika menemani suaminya dan mereka membeli minuman di minimarket pom bensin, tiba-tiba Feli merasa mabuk seolah telah minum alkohol
dan mengalami penglihatan ganda. Sesampainya di rumah, wanita itu tertidur sehingga Malcolm menggendongnya ke dalam kamar dan Feli bangun setelah 18 jam kemudian. Hingga beberapa bulan setelahnya, Malcolm yang ingin pindah mengajak Feli tinggal di Scotland. Sehingga 2 hari sebelum keberangkatan, Feli mendatangi dokter untuk memeriksa kesehatan. Dari hasil lab menunjukkan dia mengalami masalah pada organ hati yang gejala awalnya mirip dengan Mabora. Namun Feli sama sekali tidak curiga dan mengira jika itu adalah penyakit yang dia dapatkan secara alami. Di Scotland mereka tinggal di rumah yang diwariskan Claire pada Malcolm. Namun pada September 97, rumah itu terbakar hingga membuat bagian dalamnya rusak parah. Mereka berdua selamat dan Malcolm juga mendapatkan asuransi kebakaran sebesar 1,1 miliar atas kerusakan tersebut. Ketika keadaan mulai stabil, Feli mengetahui jika dirinya hamil. Dan dia menduga bahwa kemungkinan rasa kantuknya yang belakangan makin bertambah adalah akibat dari kehamilannya. Sehingga dalam masa-masa ini, Feli menjalani masa hamilnya dengan sulit karena disertai dengan masalah kesehatan. Setelah kelahiran putra pertama mereka yang diberi nama Edward, mereka berencana kembali untuk pindah ke New Zealand. Karena di sana belum punya rumah, untuk sementara waktu mereka menumpang di rumah orang tua Feli. Tidak lama setelahnya, Malcolm menemukan rumah impian mereka. Dia membelinya dengan menggunakan uang Feli sebagai DP dan sisanya berupa angsuran dipinjamkan oleh ayah Feli. Malcolm berjanji akan membayar semua uang tersebut setelah rumahnya di Scotland laku terjual. Rumah baru itu berupa lahan kosong yang harus dibangun dari awal. Karena membutuhkan waktu cukup lama untuk membangunnya, sehingga mereka masih tinggal bersama di Pondok Mertua Indah. Pada 10 Februari 1999, rumah orang tua Feli mengalami kebakaran yang bersumber dari lengan kursi yang terbakar. Walaupun hampir sebagian rumah mengalami kerusakan, untungnya semua keluarga mereka selamat. 2 hari kemudian, saat Malcolm dan Feli akan menuju bank untuk menyelesaikan angsuran rumah baru mereka, selama perjalanan pria itu mengeluh jika setir mobilnya bermasalah dan membuat mobil berkali-kali keluar jalur dan pada akhirnya masuk ke dalam parit. Dia pun segera turun untuk memeriksa kerusakan mobil dan meminta istrinya menunggu di dalam saja. Saat Malcolm akan mengecek mobil, polisi serta para medis yang kebetulan lewat di sana segera berhenti dan bertanya apa yang terjadi. Malcolm menceritakan masalahnya dan mengaku mengalami gejala serangan jantung sehingga dengan segera dia dilarikan ke rumah sakit. Selama seminggu pria itu rawat inap, tetapi setelah dilakukan medical check-up, dokter menyatakan dia sehat tanpa penyakit apapun. Dalam masa-masa ini, saudari Feli yang membawa mobil pasangan itu ke bengkel mendapatkan info yang menarik. Sang mekanik mengatakan jika mobil itu dalam kondisi bagus serta tidak ada kerusakan pada setir mobil. Hanya saja dia heran kenapa di bagasi ada tabung gas dan korek api yang diletakkan berdekatan, yang tentunya hal ini sangat berbahaya jika benda-benda itu meledak. Mendengar hal ini, saudari Feli merasa heran karena dalam keluarga mereka tidak ada yang merokok, termasuk juga Malcolm. Seketika, dia memiliki feeling bahwa ada yang tidak benar pada saudara iparnya. Setelah Malcolm keluar dari rumah sakit, dia mengajak Feli dan Edward liburan keluar kota. Pada awalnya, tujuan mereka menuju ke Pelabuhan Kaipera. Namun karena di sana terlalu ramai dan bising, mereka pun mencari lokasi lain di kota Helensville. Dalam perjalanan, Malcolm sempat berhenti di sebuah toko untuk membeli beberapa stok makanan. Saat kembali ke mobil, sambil memberi istrinya sebotol minuman, dia memberitahu Feli jika ada sebuah danau di daerah itu yang cocok untuk piknik. Tidak berapa lama kemudian, Feli pun tertidur. Dan entah sudah berapa lama, tiba-tiba dia terbangun di kursi belakang akibat ponsel yang terus berdering.
dia melihat Malcolm dan Edward tidak ada di dalam mobil dan mobil itu diparkir di balik sebatang pohon berdaun sangat lebat yang membuat bagian dalam mobil menjadi sangat gelap. Telepon tersebut berasal dari ayahnya yang mengatakan, "Tidak peduli dimanapun kamu berada saat ini atau apapun yang dikatakan suamimu, kamu harus segera pulang." Mendengar hal itu, Feli yang tidak tahu apa masalahnya tentu saja menjadi cemas. Dalam pikirannya telah terjadi sesuatu yang buruk pada keluarganya. Dia pun segera keluar mencari suami dan anaknya yang ternyata sedang berjalan menjauh dari mobil itu. Malcolm tampak kaget melihat istrinya telah bangun dan justru kembali menyuruhnya tidur, sementara Malcolm akan mengajak putra mereka berjalan-jalan. Tetapi Feli membantahnya dan memaksa suaminya untuk segera kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan, Feli mengatakan sangat khawatir pada ayahnya. Tetapi Malcolm hanya diam tanpa memberikan respon. Saat berada di depan rumah, dia berkata pada istrinya jika sang ayah mertua akan mengatakan kebohongan tentang dirinya. Dan dia meminta agar Feli tidak mempercayai omongan ayahnya. Setelah mengatakan hal ini, Malcolm segera pergi dan menurunkan Feli serta Edward di depan rumah mertuanya. Dengan kebingungan Feli masuk ke rumah dan bertanya pada sang ayah apa yang telah terjadi. Ayahnya memberitahu jika orang bank mengatakan bahwa semua uang DP serta cicilan setoran rumah sejumlah 1,8 miliar tidak pernah dibayarkan oleh Malcolm. Ketika ayahnya menyelidiki tentang Malcolm, dia menemukan dokumen palsu dari asuransi jiwa milik Feli sejumlah 8 miliar. Dan secara diam-diam, Malcolm juga sedang dalam proses membeli sebuah properti di daerah Cornwall yang tentu saja menggunakan semua uang Feli yang sebenarnya digunakan untuk membeli rumah serta membayar asuransi jiwa. Feli yang marah dan merasa tertipu akhirnya bertemu Malcolm di sebuah parkiran supermarket. Dia menuntut semua uangnya dan menuduh jika selama ini Malcolm telah berusaha membunuhnya dalam berbagai rencana kecelakaan, termasuk saat mereka piknik di pinggir danau. Alih-alih membantahnya, Malcolm justru berkata bahwa Feli akan mati dengan bahagia. Setelahnya, dia meminta Feli untuk mengambil paspornya yang berada di pondok mertua Indah. Tetapi Feli menolak dan pergi meninggalkan pria itu sambil mendatangi kantor polisi untuk melaporkan segalanya. Dalam BAP yang berlangsung selama 7 jam, Feli menceritakan segalanya. Tentang kesehatannya yang menurun, kebakaran, kecelakaan, piknik, serta kecurigaannya tentang kematian Claire, istri pertama Malcolm. Setelah memberikan pernyataan, Feli pun menjalani pemeriksaan toksikologi yang hasilnya positif. Di dalam tubuhnya ditemukan banyak kandungan obat keras yang biasa digunakan untuk mengatasi serangan epilepsi dan gangguan panik. Pada 13 Juli 2000, kepolisian New Zealand mendakwa Malcolm atas 4 tuduhan. Namun walaupun tanpa paspor, pria itu berhasil kabur sehingga Interpol pun bekerja sama dengan kepolisian Scotland atas kasus Claire. Malcolm yang berhasil kabur ke Inggris memulai hobi lamanya dengan menggait wanita kaya yang akan dijadikannya sarang madu sekaligus menguras harta mereka. Masih menggunakan lagu lamanya untuk menarik simpati, dia mengaku sedang sakit leukemia. Dan untuk melancarkan kebohongan tersebut, dia bahkan mencukur habis rambut serta alis seolah-olah sedang menjalani perawatan kemoterapi. Aktingnya kali ini berhasil menjerat wanita bernama Simon yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit tempat Malcolm membuat janji kemoterapinya. Simon pada awalnya merasa simpati dengan pria itu dan berpikir jika Malcolm adalah pria baik yang butuh seseorang untuk merawatnya. Secara perlahan, hanya dalam waktu 2 bulan, setelah berhasil memperdaya serta mendapat kepercayaan wanita itu, Simon yang mengira bahwa Malcolm adalah pria yang tepat
mengajak pria itu tinggal bersamanya. Hingga akhirnya pada 26 Agustus 2006, Malcolm yang berencana akan menikahi Simon setelah mengumpulkan uang, segera membayar DP untuk cincin kawin yang terbuat dari platinum berhiaskan berlian dan melamar wanita itu sebulan kemudian. Walaupun kematian Claire telah berlalu selama 12 tahun, tetapi sebenarnya polisi Scotland yang curiga pada Malcolm masih mengawasi pria itu. Namun karena belum cukup bukti, mereka tidak bisa menangkapnya dan hanya menunggunya berbuat kesalahan. Di tahun yang sama, pada sebuah acara konferensi kepolisian di London, saudari Feli bertemu dengan seorang petugas polisi yang mengetahui tentang kasus Claire. Setelah berdiskusi dan menemukan kesamaan antara kasus Claire dan Feli, sang petugas pun menghubungi kepolisian Scotland yang kembali membuka kasus tersebut. Saat itu tim forensik kembali melakukan pemeriksaan pada hati Claire yang ternyata setelah dulu dilakukan otopsi tanpa setahu siapapun selama 12 tahun masih mereka simpan agar bisa kembali diperiksa ketika telah ditemukannya teknologi yang lebih maju, yang pada jaringan hati tersebut ditemukan banyak kandungan obat penenang. Sebelum menangkap Malcolm, polisi terlebih dulu mengirim surat pemberitahuan pada Simon yang disertai bukti-bukti kejahatan Malcolm di masa lalu. Wanita itu sangat kaget dan mengkonfrontasi Malcolm yang karena panik telah ketahuan segera kabur entah kemana. Tiga tahun setelahnya, Malcolm berhasil ditangkap di daerah Surrey. Dalam persidangan yang dilakukan 2 tahun setelahnya, terbongkar semua kejahatan yang memiliki motif uang asuransi demi hidup bagaikan raja minyak dari antah berantah. Selain pada Claire dan Feli, dia juga telah merencanakan pembunuhan Simon yang akan dilakukan setelah mereka menikah. Di luar dari ketiga korban, Malcolm telah mendekati banyak wanita. Dia juga pernah berkencan dengan seorang Abigail hingga hamil dan memaksa gadis itu melenyapkan kehamilannya. Sasarannya bukan hanya wanita single, wanita yang telah menikah asalkan kaya juga disikatnya. Namun yang terparah, salah satu dari mereka yang terlalu bucin pada pria Mokondo itu bahkan melakukan bundir ketika hubungan mereka berakhir. Selama persidangan, semua identitas para korban dirahasiakan oleh pengadilan. Berdasarkan pemeriksaan kejiwaan, seorang psikolog menyatakan jika Malcolm mengalami gangguan kepribadian narsistik. Bahkan seorang profiler menyebutnya sebagai sosiopat. Sejak 12 tahun kematian Claire, pria itu telah melakukan banyak penipuan. Akibatnya, institusi keperawatan mencoret namanya dari daftar perawat di seluruh dunia. Setelah juri menghabiskan waktu selama 4 jam untuk berunding, pada 5 Juli 2011, untuk kedua kasus Malcolm divonis penjara seumur hidup dengan hukuman minimal selama 30 tahun. Sebelum Malcolm tertangkap selama belasan tahun, keluarga Claire berjuang untuk mengganti nisan di makam sang putri. Mereka yang percaya jika Malcolmlah pembunuhnya tidak sudi nama pria itu ada di dalam nisan. Namun usaha mereka sia-sia karena Malcolm selalu berhasil menggagalkan rencana tersebut karena sewaktu menikah dengan Claire, dia berhasil membujuknya agar memasukkan namanya dalam setiap surat wasiat. Dia juga memiliki wasiat lain yang menyatakan jika Malcolm meninggal, dia ingin dimakamkan di sebelah Claire. Wasiat tersebut menjadikan Malcolm sebagai satu-satunya pewaris yang tidak bisa diganggu-gugat bahkan oleh keluarga Claire sendiri. Hal ini menimbulkan perseteruan di antara kedua pihak. Namun dengan divonisnya Malcolm, secara otomatis pria itu kehilangan semua haknya atas surat wasiat Claire. Hingga akhirnya keluarga Morris bisa mengganti nisan tersebut dari Claire Webster, istri tercinta Malcolm Webster, menjadi Claire Morris yang dicintai oleh keluarga dan teman-temannya. Selama di penjara, Malcolm mengatakan pada napi lain bahwa dia berharap mati di penjara. Tetapi pada tahun 2011,
Saat dia diserang oleh napi lain dengan menggunakan tiang logam, Malcolm yang tadinya ingin mati justru ketakutan. Dan di hari-hari berikutnya, selama berbulan-bulan dia tidak berani keluar dari sel untuk mandi karena takut akan diserang lagi di kamar mandi umum yang digunakan oleh semua tahanan. Pada akhirnya karena tidak tahan dengan bau keteknya sendiri, Malcolm pun membayar napi lain untuk menjadi bodyguardnya. Selama di sana, Malcolm diketahui telah beberapa kali mengajukan banding yang ditolak oleh pengadilan. Sebelum video berakhir, saya mau cerita sedikit tentang kasus ini. Jadi waktu saya riset, faktanya semua korban adalah wanita pintar, berpendidikan, dan tentunya berduit. Yang seharusnya gak akan gampang ditipu begitu saja. Tetapi seperti kata neneknya nenek saya, yang kemudian diteruskan ke saya, bahwa buat orang yang sedang jatuh cinta, tahi ayam pun berasa coklat Cadbury almond yang kalau dikunyah ada sensasi krenyes-krenyesnya. Sehingga masuk akal kenapa mereka bisa tertipu. Karena jatuh cinta bisa menutup 5 indera manusia. Buat yang belum pernah ketemu laki-laki manipulatif seperti Malcolm, mari kita berdoa semoga kita gak ketemu laki-laki dengan modelan seperti ini. See you and bye-bye. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.